Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut jawaban respon pertama, Bapak Jamal, cara beliau mengidentifikasi kasus dilema etika yaitu jika dari permasalahan tersebut di mana beliau harus mengambil keputusan, ada nilai-nilai kebenaran di sana. Dua-duanya memiliki nilai kebenaran. Sedangkan kalau untuk bujukan moral, maka di sana adanya pemberian hadiah ataupun pemberian prestasi jika beliau mengambil keputusan tersebut. Sedangkan untuk responden kedua, Ibu Yulia mengatakan beliau baru kali ini mendengar adanya istilah dilema etika atau bujukan moral, sehingga beliau belum memiliki pengetahuan perbedaan antara dilema etika atau bujukan moral tersebut. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut jawaban Pak Jamal, yang beliau pilih jika ada dua nilai kebajikan yang paling benar, yaitu mana dari dua nilai kebajikan paling benar itu yang paling bermanfaat. Jika itu paling bermanfaat, maka beliau akan memilih hal tersebut. Dan mana yang hal tersebut akan memiliki manfaat kepada siswa. Jadi yang berdampak kepada siswa itu yang akan beliau pilih. Sedangkan jawaban dari Ibu Yulia yaitu beliau mengatakan jika ada dua nilai kebenaran, maka dia akan memilih mana yang saat itu yang paling urgen yang harus beliau lakukan, yang akan berdampak panjang juga, sehingga beliau akan memilih nilai-nilai kebajikan yang dampaknya akan panjang, sehingga semua pihak merasakan manfaatnya. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jawaban dari responden pertama, Pak Jamal, yaitu langkah-langkah yang beliau ambil saat mengambil keputusan, yaitu yang pertama beliau akan mengidentifikasi dulu keputusan apa yang harus beliau ambil, yaitu nilai-nilai apa saja yang ada. Kemudian yang kedua, beliau akan mengidentifikasi siapa saja yang akan terlibat dalam pengambilan keputusan beliau ini. Kemudian yang ketiga, beliau akan mencari referensi atau perbandingan dari kasus-kasus sebelumnya. Kemudian yang keempat, beliau akan melihat apakah keputusan yang akan beliau ambil ini akan melanggar hukum atau tidak. Kemudian yang kelima yaitu beliau akan mencari solusi lain terlebih dahulu. Dari kedua pilihan ini beliau berharap adanya bisa solusi lain. Kemudian yang keenam baru akan beliau ambil keputusan. Sedangkan kalau untuk responden Ibu Yuli, yang pertama langkahnya dia akan melihat aturan dulu. Beliau akan melihat apakah ada aturan yang dilanggar dari dua keputusan yang akan beliau ambil. Kemudian yang kedua yaitu apa saja akibat dari keputusan yang akan beliau ambil. Apakah ada akibatnya? Kemudian yang ketiga yaitu beliau akan mencari opsi pilihan lain dulu. Seperti itu. Kemudian yang keempat, beliau akan bertanya kepada pengurus yayasan, karena kebetulan beliau ini berada di yayasan, jadi beliau akan bertanya juga kepada pengurus yayasan apabila beliau merasa keputusan yang beliau ambil ini terlalu berat, seperti itu. Kemudian yang kelima, baru beliau akan mengambil keputusan. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban dari responden pertama Pak Jamal, menurut beliau yang paling efektif adalah apabila hal tersebut bermanfaat bagi siswa dan berpihak kepada siswa. Menurut Ibu Yulia sebagai responden kedua, beliau juga menjawab bahwa hal-hal yang paling efektif jika dia melihat dari sudut pandang siswa dan keberpihakan kepada siswa. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut jawaban responden pertama, Bapak Jamal, hal-hal yang paling menantang yaitu apabila
beliau harus mengambil keputusan dari dua masalah yang sebenarnya memiliki nilai-nilai yang sama penting dan sama beratnya. Sehingga saat beliau mengambil keputusan, beliau juga kadang-kadang merasa tidak puas atas keputusan yang beliau ambil. Karena beliau harus memprioritaskan satu keputusan dengan keputusan lainnya, padahal kedua-dua hal keputusan tersebut adalah hal yang penting. Sedangkan kalau menurut Ibu Yulia, yang merupakan tantangan dalam hal beliau mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika, yaitu apabila ada situasi di mana antara individu melawan kelompok. Jadi antara dia lebih mempertimbangkan kepentingan individu atau lebih mempertimbangkan antara kepentingan kelompok. Itu yang beliau menjadikan tantangannya. Karena kedua individu dan kelompok ini menurut beliau sama-sama penting dan sama-sama berat nilainya. Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Menurut jawaban responden pertama, Bapak Jamal, biasanya saat sebelum mengambil keputusan dari dilema etika, beliau akan berembuk dulu dengan guru ataupun wakil kepala sekolah. Artinya beliau akan mendiskusikan hal tersebut dan tidak memutuskannya saat itu saja. Jadi beliau juga sudah mengatakan bahwa langkah-langkah yang beliau ambil tadi, beliau akan identifikasi siapa yang terlibat, kemudian mencari referensi, kemudian beliau melihat apakah melanggar hukum atau tidak, kemudian apakah bisa ada solusi lain, baru beliau ambil keputusan. Tetapi jika memang ada keputusan yang saat itu sangat mendesak, maka beliau akan mengambil keputusan mana dulu yang lebih penting. Sedangkan kalau untuk menurut jawaban dari responden kedua Ibu Yulia, menurut beliau tidak langsung mengambil keputusan jika ada dilema etika, apalagi beliau menjadi kepala sekolah di sekolah yayasan. Jika beliau memang benar-benar terkendala dalam mengambil keputusan, beliau akan melakukan konsultasi kepada pihak yayasan agar bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Sebelumnya, beliau juga jika kasus itu tidak terlalu berat, beliau akan melibatkan wakil kepala sekolah dan guru dalam mengambil keputusan bersama. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawaban dari responden pertama Bapak Jamal, beliau mengatakan jika mengambil keputusan tersebut sangat sulit, beliau akan berkonsultasi kepada kepala sekolah yang telah berpengalaman atau dari pengalaman dari sekolah lain. Faktor-faktor yang mempermudah dan membantunya yaitu beliau melihat keputusan mana akhirnya nanti yang akan lebih berpihak kepada siswa. Sedangkan menurut jawaban kedua, responden 2, Ibu Yulia, beliau mengatakan bahwa karena beliau di bawah perlindungan yayasan, maka seseorang yang akan membantu beliau adalah dari pengurus yayasan tersebut. Dan faktor-faktor yang mempermudah dan membantunya yaitu adalah saran dari pengurus yayasan dan juga beliau sering berkonsultasi kepada kepala sekolah terdahulu yang telah pensiun. Pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Menurut jawaban Bapak Jamal, selaku responden pertama, pelajaran dan pengalaman yang dapat dia ambil yaitu keputusan apapun yang beliau ambil, maka keputusan tersebut haruslah berpihak kepada murid. Karena murid di sekolah Bapak Jamal ini adalah murid-murid yang membutuhkan motivasi untuk sekolah. Karena berada di lingkungan yang notabene banyak tidak lulus SMP atau bahkan berhenti di tengah jalan, sehingga keputusan Bapak Jamal ini lebih berfokus kepada bagaimana bahwa murid-murid beliau itu bisa tamat sekolah
dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena pengaruh dari lingkungan di sekitar sekolah, yaitu banyaknya pernikahan dini dan banyaknya anak yang bekerja di usia muda, sehingga banyak mereka yang akhirnya berhenti sekolah. Jadi, menurut Bapak Jamal, keputusan apapun yang akan dia ambil, dia akan berpihak kepada siswa, yang penting anak itu ingin sekolah. Sedangkan menurut jawaban dari Ibu Yulia selaku responden kedua, yang dapat dia petik yaitu bahwa dari dilema etika ini memang banyak sekali nilai-nilai yang kebenaran dan semuanya sama-sama penting. Jadi beliau akan lebih kepada melihat ke peraturan. Jika hal tersebut tidak melanggar hukum, maka beliau akan mengambil keputusan sesuai dengan aturan tersebut. Refleksi diri setelah wawancara, yaitu dari wawancara yang telah saya lakukan kepada dua responden, Bapak Jamal dan Ibu Yulia Kartika, selaku kepala sekolah di tempat kerja mereka masing-masing, yaitu yang pertama, hal-hal menarik yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan di wawancara, dan jika saya bandingkan kepada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengujian, maka yang saya dapat adalah bahwa untuk Bapak Jamal, paradigma yang sering digunakan oleh Bapak Jamal yaitu paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Jadi di sini Bapak Jamal lebih sering menggunakan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian untuk 3 prinsipnya, Bapak Jamal lebih sering menggunakan prinsip dilema etika berbasis rasa peduli, karena di sini sangat terlihat jelas bahwa Bapak Jamal lebih mementingkan kepentingan muridnya, di mana beliau bilang apapun yang beliau lakukan yaitu yang penting agar murid-murid tersebut ingin terus dan lanjut bersekolah. Sedangkan untuk Ibu Yulia Kartika, untuk paradigma yang beliau sering gunakan yaitu paradigma individu lawan kelompok dan juga jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan prinsip dilema etika yang beliau anut yaitu beliau lebih sering berpikir berbasis peraturan. Karena beliau merasa bahwa beliau ini di sekolah yayasan sehingga sangat baik apabila pihak yayasan juga terlibat dalam pengambilan keputusannya jika keputusan tersebut sudah agak lebih berat, kasusnya berat. Sedangkan 9 konsep pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh Pak Jamal dan Ibu Yulia Kartika yaitu hampir sama. Pertama, mereka akan mengidentifikasi. Kalau Ibu Yulia, beliau akan melihat aturan aturan yang berlaku di tempat beliau bekerja. Kemudian mereka akan melihat siapa saja yang terlibat, kemudian juga apa akibat yang akan timbul dari keputusan yang beliau ambil, dan juga mencari referensi ataupun fakta-fakta ataupun perbandingan kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian beliau juga melihat apakah ini keputusan yang akan beliau ambil ini melanggar aturan atau tidak. Kedua-duanya juga memberikan statement yang sama. Kemudian sebelum mengambil keputusan, mereka juga memikirkan adakah solusi lain sebelum dia mengambil keputusan, dan terakhir baru mengambil keputusan. Jadi dari 9 konsep pengambilan keputusan ini sudah banyak, kira-kira 6 sampai 7 keputusan itu sudah diambil oleh kedua responden. Oke, apakah ada perbedaan ataupun persamaan hasil dari wawancara kedua pimpinan tersebut? Untuk persamaannya, kedua pimpinan tadi sama-sama memikirkan solusi yang terbaik untuk setiap dilema etika yang terjadi. Kemudian untuk perbedaannya, untuk yang Bapak Jamal, beliau lebih sering menggunakan prinsip dilema berbasis rasa peduli dan paradigma rasa keadilan rawan rasa kasihan, karena beliau di sini fokus kepada pendidikan murid
hingga tamat sekolah. Sedangkan untuk Ibu Yulia itu lebih sering menggunakan prinsip berbasis peraturan, yaitu di mana beliau sering sekali melihat apakah hal-hal yang akan beliau ambil keputusannya ini bertentangan dengan aturan yang berlaku di sekolah dan di yayasan di tempat Ibu Yulia memimpin. Kemudian yang paling menonjol dan yang paling membedakan menurut saya yaitu untuk Bapak Jamal, beliau adalah PLT Kepala Sekolah di sekolah negeri, sehingga memang lebih banyak keputusan itu beliau yang menjadi kunci utamanya, sehingga beliau lebih bisa leluasa untuk mengambil keputusan setelah apabila keputusan tersebut beliau rasa yang paling baik dan juga telah beliau konsultasikan kepada teman-teman ataupun pendapat dari kepala sekolah lain yang lebih berpengalaman. Sedangkan untuk di Ibu Yulia, karena beliau adalah sekolah yang berada di yayasan, sehingga beliau agak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Karena apapun keputusan yang beliau ambil, ini akan berpengaruh kepada yayasan. Sehingga apabila ada permasalahan yang benar-benar urgen dan berat, maka beliau akan meminta bantuan kepada pihak yayasan, apalagi pengurus yayasan. Rencana ke depan para pemimpin dan bagaimana beliau mengukur keefektivitasan dari keputusan mereka. Rencana dari yang Bapak Jamal sudah sangat jelas sekali bahwa rencana Bapak Jamal ini beliau memang akan fokus ke tujuan awal beliau, yaitu beliau ingin anak-anak itu tamat sekolah dan tidak berhenti di tengah jalan. Sehingga apapun permasalahan yang ada di siswa, beliau akan coba bantu. Apabila tidak melanggar hukum, maka beliau akan usahakan anak tersebut tetap bisa bersekolah dan menyelesaikan sekolah dengan baik. Sedangkan kalau untuk Ibu Yulia, beliau lebih ke berbasis peraturan. Rencana ke depannya beliau juga tetap akan melihat ke peraturan, tetapi beliau juga akan mencoba melibatkan empatinya sehingga untuk kasus yang sama terjadi, beliau tidak perlu lagi meminta bantuan kepada pengurus yayasan. Untuk mengukur keefektivitasannya, kalau menurut Bapak Jamal, keputusannya itu sudah efektif apabila kedua nilai-nilai tersebut, walaupun hanya lebih satu yang ditonjolkan, nilai yang tidak diambil tersebut juga tidak hilang nilainya. Seperti itu. Jadi maksudnya seperti ada kasus anak yang beliau bilang yang susah membaca, padahal sudah SMP tapi susah membaca, sehingga akhirnya seharusnya anak tersebut tidak naik kelas, tetapi beliau tetap naikkan kelas dan juga telah bermusyawarah dengan guru-guru, sehingga akhirnya dapat opsi yang lain, yaitu bahwa anak ini nanti akan dilatih membacanya setelah pulang sekolah oleh guru-guru secara bergantian. Dan alhamdulillah menurut beliau sudah efektif karena saat naik di kelas 8 pun anak tersebut membacanya sudah lebih fasih dan lebih lancar, seperti itu. Kemudian kalau untuk Ibu Yulia, efektivitasnya yaitu apabila keputusan yang beliau ambil ini tidak merugikan satu pihak manapun. Untuk pertanyaan keempat ini lebih kepada diri saya pribadi sebagai seorang guru, yaitu hal-hal apa saja yang akan saya lakukan dalam pengambilan keputusan untuk kedepannya. Alhamdulillah setelah mempelajari modul 3.1 ini, saya mendapatkan pemikiran yang terbuka dan bahwa dalam mengambil keputusan itu kita tidak boleh tergesa-gesa, tetapi ada beberapa langkah yang harus kita ambil agar nanti kita tidak merasa menyesal atas keputusan yang telah kita ambil tersebut. Yaitu dari modul ini saya belajar bahwa dalam setiap mengambil keputusan itu maka akan ada 4 paradigma yang berbeda, yaitu antara individu melawan kelompok, ataukah rasa keadilan
melawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek dan jangka panjang. Di mana keempat paradigma ini memiliki nilai-nilai yang sama pentingnya dan kedua-duanya benar. Kemudian untuk prinsip dalam pengambilan keputusan dilema etika, saya juga telah mempelajari bahwa ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip berbasis hasil akhir, yang kedua yaitu prinsip berbasis peraturan, dan yang ketiga yaitu berpikir berbasis rasa peduli, di mana rasa peduli ini disebutkan sebagai emas, seperti itu ya, penyelesaian emas. Bahwa karena dari berbasis rasa peduli ini kita juga harus melibatkan empati kita. Tetapi yang perlu diingat bahwa prinsip apapun yang kita ambil ini, hal tersebut tidak melanggar hukum. Karena bagaimana cara kita memastikannya melanggar hukum atau tidak? Makanya kita harus menerapkan 9 konsep pengambilan keputusan, yaitu kita kenali dulu. Yang pertama, nilai-nilai apa saja yang bertentangan. Apakah ini nilai kebenaran melawan kesetiaan, ataukah individu atau lawan kelompok. Kemudian kita melihat juga situasi ini yang terlibat siapa saja. Apakah individu atau kelompok, ataukah murid, ataukah guru, ataukah seluruh warga sekolah nanti terlibat. Kemudian yang ketiga yaitu harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terkait kasus dilema etika ini. Yaitu kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, jangan hanya mendengar dari satu pihak, tapi memang fakta-fakta tersebut sudah diakui kebenarannya. Kemudian yaitu pengujian benar atau salah. Nah, dari pengujian benar salah inilah kita dapat membedakan apakah ini termasuk dilema etika ataukah ini termasuk bujukan moral. Apabila uji legal tidak ada pelanggaran di sana, maka termasuk dilema etika. Tetapi jika sudah ada pelanggaran di sana, pelanggaran hukum, maka termasuk bujukan moral. Apalagi bujukan moral itu biasanya akan ada reward atau hadiah ataupun iming-iming kepada pengambil keputusan. Kemudian yang kedua yaitu uji regulasi. Sebagai guru, apakah keputusan yang akan diambil ini melanggar kode etik guru atau tidak. Kemudian uji intuisi, secara intuisi kita apakah benar atau salah. Kemudian uji publikasi. Jika hal ini viral ataupun terpublikasikan, apakah kita ada merasa malu, marah, atau bagaimana? Jika kita merasa malu, marah, maka apa yang kita lakukan itu salah, dan itu bukan lagi dilema etika tapi sudah bujukan moral. Kemudian kita uji panut atau idola. Kira-kira siapa yang pernah mengambil keputusan jika berada di posisi kita. Kemudian yaitu kita harus pengujian paradigma benar lawan benar dari 4 paradigma tadi, karena keduanya memiliki nilai yang sama. Kemudian kita juga melakukan prinsip resolusi, di mana prinsip apa yang akan kita ambil dari 3 prinsip dilema etika tadi. Kemudian yang ketujuh yaitu investigasi opsi trilema. Kadang kita hanya berfokus kepada 2 masalah, 2 nilai ini saja yang bertentangan. Tetapi ternyata nanti ada solusinya. Seperti di kasus Pak Jamal tadi, di mana ada murid yang belum bisa membaca, akhirnya tetap dinaikkan kelas dengan solusi opsi trilemanya, yaitu bahwa guru-guru akan intensif mengajarkan anak ini sampai bisa membaca. Kemudian baru setelah itu kita buat keputusan. Dan yang terakhir, setelah kita buat keputusan, kita harus lihat lagi dan kita refleksikan apakah keputusan kita tersebut sudah sesuai atau belum. Saya rasa itu saja. Terima kasih.